Oke, biar tambah semangat kita tepuk semangat dulu. Tambah semangat. Cepat ya. Nah, sebelumnya kemarin kan sudah belajar reklame ya. Masih ingat nggak apa itu reklame? Dan klomos artinya panggilan atau teriakan. Jadi reklame merupakan pemberitahuan kepada umum tentang barang dagang atau dengan kata-kata dan gambar yang menarik supaya laku. Secara umum reklame sebenarnya sama dengan iklan. Dulu di kelas 5 kita belajar iklan ya. Nah, namun yang membedakan adalah media yang digunakan. Nah, kalau reklame medianya berbentuk cetak. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 5 wirausaha, subtema 3 ayo menjadi wirausaha, pembelajaran kelima. Nah, hari ini kita akan belajar membuat reklame jenis iklan dan debat tentang
menarik perhatian. Poster merupakan plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan, biasanya berbentuk gambar yang dirancang sehingga menarik perhatian. Contoh poster ini, saving our earth atau matikan lampu untuk menghemat energi. Kemudian buklet. Ya, buklet adalah buku kecil yang dikeluarkan perusahaan, organisasi atau lembaga untuk memberikan informasi atau memperkenalkan produk atau kegiatan. Biasanya kalau buklet itu lebih dari satu lembar, bentuknya adalah buku. Nah, biasanya kalau bukan, contohnya itu kalau buklet kayak daftar isi atau daftar menu. Tahu kan kalau misalnya kita lagi beli buka-buka, nah itu contoh buklet. Kemudian ada lagi daftar resep makanan, itu juga termasuk buklet ya. Nah, ini adalah contoh buklet yang lain ya. Nah, ini terdiri dari halaman depan dan isi. Buklet terdiri dari halaman depan dan apa? Isi. Ya. Nah, nanti kalian akan belajar membuat contoh buklet. Bisa dari gambar yang ini ataupun bisa mencari referensi yang lain, nanti kita menggunakan Chromebook ya. Nah, terakhir adalah spanduk. Spanduk adalah informasi yang lain ya. Spanduk adalah informasi yang berupa kain rentang yang berisi slogan atau berita yang harus diketahui umum. Kira-kira kalian itu pernah lihat spanduk enggak? Di mana? Di jalan. Ya, di depan sana banyak ya, di depan kantor kecamatan ada, di depan ya, di depan SD juga ada. Nah, ini pernah lihat ya yang seperti ini? Pernah. Ya, di depan SD ada ya. Kemudian masih ada satu lagi, banner. Ya, banner merupakan salah satu media untuk mempromosikan suatu produk. Nah, contohnya yang seperti ini. Pernah lihat belum yang seperti ini? Biasanya negara dan itu di depan warungnya ada banner seperti ini ya. Nah, oke, sekarang tak bagi kalian menjadi 7 kelompok. Kita mau bagi kalian menjadi 7
baik di Indonesia maupun di negara-negara luar negeri. Dan yang ketiga, melalui impor ekspor yang menjadi pada saat dilaksanakannya kebutuhan negeri akan terpenuhi serta dapat menambah pendapatan negara. Nah, lalu dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat negara serta bisa menstabilkan ekonomi negara. Selanjutnya apa yuk? Selanjutnya kegiatan produksi negeri Dia akan semakin meningkat dari secara kualitas maupun kualitas. ya. Terus yang terakhir apa Sarif? Menambah devisa negara melalui ya, betul. Nah, kali ini kita akan melakukan debat. Nah, cara melakukan debat itu yang pertama harus mengumpulkan informasi berupa fakta yang menyatakan argumen-argumen yang logis. Yang kedua, menyatakan argumen dengan bahasa yang santun. Tidak boleh saling menjelek-jelekan. Orang kenal ngotot-ngototan, harus yang santun. Terus mendukung argumen, menyatakan sanggahan dengan bahasa yang santun dan tidak menyatakan pernyataan negatif mengenai pribadi pihak lain. Ya yuk. Ya, tidak boleh menyatakan pernyataan negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu guru dan teman-teman kelas 6 yang saya sayangi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan debat dengan tema posisi dan peran Indonesia dalam bidang ketenagaan kerjaan dalam lingkup ASEAN. Baik, debat kali ini akan saya mulai dari kelompok yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Amalia Haryadi. Saya mewakili kelompok 1 akan memulai debat dengan tema posisi dan peran Indonesia dalam bidang ketenagaan kerjaan dalam lingkup ASEAN. Sebagai pengguna rasa masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, Indonesia cukup berperan penting dalam bidang ketenagaan kerjaan dalam lingkup ASEAN. Adanya MEA, ekonomi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya makin berkembang jika melakukan kerjasama dalam penyediaan tenaga kerja. Tentunya dengan persyaratan yang disesuaikan dengan kebutuhan suatu negara ASEAN. Setidaknya Indonesia melakukan dua peran di bidang ketenaga kerjaan ASEAN, yaitu sebagai penyedia tenaga kerja dan penerima tenaga kerja. Nama saya Bella. Saya sependapat dengan kelompok 1. Sebagai penyedia tenaga kerja, Indonesia mempunyai kualitas yang tidak kalah bersaing. Sebagai masyarakat Indonesia pun bisa membangun kemampuannya di bidang tenaga kerja ASEAN. Indonesia juga tidak menutup kemampuan tenaga kerja asosiasi negara-negara ASEAN lainnya, karena ada berbagai macam posisi yang dibutuhkan untuk mewujudkan tenaga kerja. Silakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul juga saya tidak pendapat dengan kelompok 2 tentang bagaimana cara pemerintahan meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Silakan Bisma. Perkenalkan, nama saya Rizla. Mohon izin menjawab. Untuk supaya pemerintah Indonesia meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, memberikan pelatihan kepada seluruh tenaga kerja, memberikan bekal keterampilan yang nantinya akan dibutuhkan oleh negara asing, substitusi tenaga kerja yang nantinya akan diajukan sebagai tenaga kerja ke negara-negara ASEAN, meningkatkan jumlah tenaga kerja profesional dan terampil dalam bidangnya agar tidak kalah saing dengan tenaga kerja lain di negara-negara ASEAN. Perkenalkan, nama saya Farid dan juga saya sependapat dengan kelompok 3. Lalu apakah ada hubungan antara pembentukan MEA dengan kebutuhan tenaga kerjaan? Nama saya Iqbal.
Tentu aja negara Asia telah menyepakati terbentuknya masyarakat ekonomi Asia. Ya, dengan dibentuknya MIA diharapkan dapat menjaga stabilitas perekonomian di wilayah ASEAN. Pembentukan MIA memungkinkan arus perdagangan barang dan jasa antar negara ASEAN. Semakin terbuka tidak hanya proses barang dan jasa, kesempatan kerja bagi tenaga kerja antara negara ASEAN juga semakin terbuka. Saya sependapat dari kelompok 1. MIA khususnya berpengaruh pada arus barang dan jasa di Indonesia. Para pelaku usaha di Indonesia mempunyai peluang lebih terbuka untuk memasarkan produknya dalam lingkup ASEAN. Peluang tersebut dimanfaatkan dengan meningkatkan kualitas produknya. Silakan Rizky. Perkenalkan, nama saya Rizky. Kita bicara kepada kelompok 3. Lalu menurut kamu apabila warga negara Indonesia banyak yang bekerja di luar negeri, maka bagaimana cara warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk menunjukkan rasa cinta tanah airnya? Telah selesai diskusi kita kali ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya MEA ekonomi di Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya makin berkembang juga melakukan kerjasama dalam penyediaan tenaga kerja. Sebagai penyedia tenaga kerja, Indonesia mempunyai kualitas tidak kalah bersaing. Masyarakat Indonesia pun bisa mengedarkan kemampuannya hingga ke negara-negara ASEAN lainnya. Berikut upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia, yaitu salah satunya meningkatkan kualitas pendidikan. Di kontra, Indonesia memang dinyatakan belum siap menghadapi MEA. Beberapa faktor yang menyatakan ketidaksiapan Indonesia menghadapi MEA ialah SDM yang belum siap, juga SDM yang Indonesia miliki tidak bisa bersaing dengan tenaga kerja asing yang memiliki skill lebih kreatif, maka dapat dipastikan akan terjadi banyak pengangguran. Sebagai generasi muda yang harus kalian lakukan adalah belajar dengan sebaik-baiknya agar suatu saat nanti kalian bisa bersaing menghadapi negara lain yang lebih maju. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi